Oke. Nah, penilaian kesehatan koperasi ini bagi teman-teman nanti yang udah mulai memikirkan skripsi bisa juga ini dipakai ya kalau memang model penelitiannya studi kasus ya terhadap suatu koperasi. Poin-poin ini bisa dijadikan juga sebagai objek skripsi bagi teman-teman. Jadi penilaian koperasi ini yaitu mengacu kepada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop nomor 7 tahun 2016. Sebenarnya ada juga yang Peraturan Menteri tahun 2007 sebenarnya mirip juga. Cuman ini mungkin lebih terbaru ya, secara konsep ya hampir mirip lah dengan Permen yang 2000 Permenkop Peraturan Menteri ya yang tahun 2007. Nah ini teman-teman bisa melihat peraturannya. Saya sudah lampirkan di e-learning kita peraturannya. Cuman hari ini kita lihat Excel-nya. Excel-nya ini lebih ke arah apa namanya? Ya lebih aplikatif lah. Kalau di peraturannya kan banyak sekali halamannya karena banyak penjelasannya. Jadi saya coba buat Excel dengan contoh laporan keuangan sebagai contoh. Jadi saya jelaskan dulu ya. Secara umum penilaian kesehatan itu kalau syariah itu 8. Permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah. Bagi teman-teman yang mau meneliti koperasi yang konvensional, itu cuma 7 aspek. Jadi dia nggak ada poin 8. Mirip lah. Jadi sangat mirip dengan yang konvensional secara perhitungan, rumusnya maksudnya. Tetapi poin 8 tidak ada kalau koperasi simpan pinjam yang konvensional. Nah ini istilahnya masih apa namanya KJKS ya atau JKS, tapi sebenarnya sekarang sudah menjadi KSPPS ya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Kalau konvensional namanya KSP, jadi ada perubahan nama di akhir. Jadi penilaian kesehatan KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, kalau yang syariah. Kalau konvensional KSP aja, Koperasi Simpan Pinjam, memang dia memiliki karakteristik karena memang lebih concern kepada semacam pemberian kredit atau kalau di syariah pemberian pembiayaan kepada anggota. Jadi teman-teman apa namanya di dalam penilaian kesehatan ini tadi 8 aspek, ada aspeknya, lalu komponennya di sini ada rumus-rumusnya, rasionya apa, lalu nilai kredit nih. Nilai kredit yang didapat nanti, nah cara bacanya gimana nanti saya jelaskan. Nah ini bobot, kalau bobot nggak bisa diubah karena ini bobot yang diberikan oleh Kementerian Koperasi. Kalau di jumlah total bobot dalam persen ini ya 100 bobot ini. Jadi kita coba blok ya, jumlahnya 100 kan. Nah itu dilihat di sum, itu 100. Nah skornya adalah nilai kredit dikali bobot. Kalau dia dapat nilai kredit 100, maka antara skor dan bobot itu harusnya sama. Nah ini 10 ini apa ya, jumlah dari skor ini. Kalau optimal ya dia akan sama. Nah ini 20, ternyata enggak kan. Ini ada 6. Ini bobotnya yang sudah ditentukan pemerintah, ini skornya yang didapat oleh koperasi. Nanti ketika dijumlahin, skornya 57,5. Teman-teman akan melihat di dalam apa namanya peraturan koperasi tadi yang PDF-nya sudah saya share ya. Saya share di e-learning. Itu masuk dengan skor 57 ini koperasinya sehat, kurang sehat atau sakit-sakitan. Jadi ada kriterianya nanti bisa dilihat. Jadi tujuan dalam
penilaian kesehatan ini menghitung rasio-rasio ini dari sisi keuangan. Nanti ini kriteria bisa dinilai nih dari sisi rasio modal sendiri, dia sehat atau tidak gitu, atau malah sakit. Ini teman-teman bisa melihat. Nah, jadi kalau teman-teman jadiin ini skripsi juga menarik sih. Jadi kalau ngambil studi kasus, kalau ada koperasi ataupun BMT yang sifatnya simpan pinjam, ini bisa dipakai untuk studi kasus. Misalnya teman-teman mau ngambil laporan keuangan 2021, 2020, dan 2019. Ngebandingin kali koperasinya 2019 sakit. 2020 masuk angin. 2021 tiada. Atau sehat, metode sehat. Nah, ini apa namanya, alat bantunya seperti ini, udah saya buat Excel-nya, teman-teman bisa langsung pakai. Ini contoh laporan keuangan, nih laporan keuangan buatan saja. Saya diambil contoh. Jadi memang salah satu untuk penilaian kesehatan ini ya harus punya contoh laporan keuangan di koperasi, sehingga teman-teman bisa membuat ngisi ini, ngisi ini semua. Kita ambil contoh ya untuk poin 1 dan 2, yaitu permodalan dan kualitas aktiva produktif defisit 1 dan 2. Nah teman-teman, kita lihat rasio di poin 1 itu kan ada rasio modal sama CAR ya. Rasio modal yaitu modal sendiri dibagi total modal. Kita ambil contoh simpanan pokok 35.500.000, simpanan wajib 10 juta, modal penyertaan 20 juta, kita ngambil 50%-nya, jadi 10 juta. Kenapa sih? Modal penyertaan sebenarnya modal orang lain, tapi memang ditaruhnya di koperasi jangka panjang sekali. Jangka panjang sehingga memang 50%. Nanti sama kayak SHU gitu. Dinilai tertimbangnya 50% gitu. Karena memang SHU itu memang milik koperasi, tapi kan nanti dibagiin gitu. Jadi nggak full banget, nah, secara kelembagaan dipegang koperasi. Simpanan pokok ya full. Nah, ini simpanan pokok 35.500.000, ya lihat aja di laporan keuangan simpoknya berapa, 35.500. Lihat ya. Nah, terus semuanya simpanan wajib juga diambil dari laporan keuangan. Modal penyertaan, MP modal penyertaannya 20 juta, jadi 10 juta. Cadangan umum. Nah, cadangan umum seringkali ini dari SHU dikumpulin gitu. SHU itu kan ada struktur apa namanya? Struktur SHU ya, ada yang nanti berapa persen, misalnya 50% dibagiin ke anggota. Ada yang apa namanya? Buat pengurus, buat pengawas, buat pendidikan anggota. Nah, sebagiannya bisa juga buat cadangan umum koperasi ya. Biasanya digunakan buat macam-macam. Yang penting ada juga yang menulisnya modal pengembangan koperasi. Macam-macam sih kasus di koperasi, dia banyak juga yang nulisnya cadangan umum. Nah, ini contoh, sehingga ini menjadi modal sendiri sebesar 61 juta dibagi total modal. Nah, modal penyertaan tadi 20 juta, cadangan umum 5,4, SHU 2,5. Total ada 74 juta, maka modal sendiri dibagi total modal hasilnya adalah 83%. Dari mana 83%? Ya, ini udah di rumus ya, 61 dibagi 74. Teman-teman bisa lihat rumusnya. Oke. Kita dapat 82% ya, atau 83%. Kita lihat gimana sih cara ngisi scoring di sini gitu. Kenapa sih bisa dapat nilai kredit 100 gitu. Nah, kita lihat di kanan nih, di kanan bawah. Nah, tadi apa rasio permodalan ya? Dapat rasio permodalan kita tadi 80% ya, 89 apa? Yang jelas itu 83%. Artinya dia di atas, rasionya di bawah, di atas 20%. Maka nilai kreditnya adalah 100. Bobot nih nggak bisa diubah 5. Skornya adalah 5. Jadi kalau Tanah nyaruh di apa namanya,
di nilai kredit dapatnya 100 kali 5, ya hasilnya 5. Seperti itu. Jadi, nah ini dapat dari mana Pak rasio permodalan? Ya lihat di peraturan PDF-nya ada tuh. Ini saya capture ini. Oke. Sekarang yang ATMR, rasio kecukupan modal. Kita lihat rasio kecukupan modal tekar modal tertimbang dibagi ATMR. Modal tertimbang apa lagi sih Pak? Jadi sama ya, modal itu kan modal koperasi ya. Modal tertimbang itu kita timbang-timbang nih sebenarnya milik kita full apa enggak sih, Simpok. Oh iya, milik koperasi full lah. Simpanan wajib milik koperasi full, tapi modal penyertaan kan nggak milik koperasi full, hanya saja penggunaannya kita bisa gunakan. Hingga modal penyertaan itu secara tertimbang dinilai 50%. Cadangan koperasi kan emang udah milik koperasi. SHU nanti masih harus dibagikan. Jadi dari 2,5 itu ternyata 50%-nya doang. Sehingga rumus modal tertimbang tuh 62. Pak, ini dapat dari mana rumus modal tertimbang? Baca di peraturan PDF-nya ada. Nanti ada. Lalu ATMR juga aktiva tertimbang menurut resiko. Jadi ATMR itu apa sih? Jadi aktiva yang dimiliki oleh lembaga itu sebenarnya ada resikonya. Kalau kita ngambil punya kas, itu kan dipegang sendiri ya. Dinilai resikonya 0. Sehingga nilai kas ini adalah 0 dikali jumlah kas yang ada ya, 0. Aktiva. Lalu kali koperasi nyimpen di bank lain. Resikonya adalah, ini ada rumusnya ya, 0,2 dikali 8.687 karena memang simpanan di banknya 8 jutaan, 8,6 juta. Tapi kenapa 1,7? Karena dinilai resikonya cuma 0,2 atau 20%. Resiko apa Pak? Ya kan kita nabung bank, bisa aja banknya ditutup. Likuidasi. Seperti itu. Pak, Bapak dapat 20% atas pertimbangannya apa? Ini berdasarkan pertimbangan yang sudah dilakukan penelitian sehingga dirumuskanlah nilai resiko di dalam Permenkop ini, peraturan Deputi Kementerian Koperasi ini 2016 ya 20%. Ini ada penjelasannya di PDF. Lalu ada juga kadang koperasi nyimpen di koperasi lain. Nah ini nilai resikonya yang tadi lihat di rumusnya 0,5 itu 50%. Jadi risikonya 50% ya. Ini 20%, ini 50%. Nah, satu sisi koperasi namanya simpan pinjam, dia ngasih pembiayaan dong, ngasih kredit ke anggota. Nah, resikonya adalah 100%. Jadi ketika kita minjemin ke orang, maka resikonya adalah 100%, dana itu tidak balik. Resikonya. Jadi menurut resiko, pembiayaan itu 100%. Lalu aktiva tetap karena memang ada resiko rusak, hilang, dan sebagainya, maka 70%. Begitu juga dan lainnya 70%. Lihat rumusnya ya. Atau kalau mau lihat berapa angkanya, lihat di peraturannya di PDF lagi. Ini 211 juta. Oke. Lalu kita hitung nih ATMR-nya, modal tertimbangnya tadi 62 juta dibagi ATMR 211 juta. Sehingga hasilnya adalah 0,29 atau 29,68%. Nah, kita lihat tadi di rasio CAR nih. Kita tadi 29 ya. 29%. Itu artinya lebih dari 8% dinilai kriterianya sehat dengan nilai kredit 100. Isi lagi 100. Nah, ini bobot nggak usah diganggu gugat. Nah, skornya adalah 5. Seperti itu. Nah, sekarang tadi kan nilai kreditnya full semua nih. Masuk ke nomor 2 nih, kualitas aktiva produktif. Nah, nilai kreditnya beda nih, nggak 100-100. Kita lihat nih apa yang terjadi. Nah, yang pertama adalah di poin 2 adalah rasio pembiayaan bermasalah. Itu
Nah ini kadang ya teman-teman kalau mau ngambil penelitian tentang ini, salah satu tantangannya adalah biasanya koperasi itu enggan memberikan apa namanya data pembiayaan bermasalahnya dia, karena itu aib bagi lembaga keuangan. Tapi kalau emang bisa orangnya mau, wah beruntung sekali teman-teman bisa jadikan ini topik skripsi. Tapi kalau saya sarankan ya pastikan dulu tempat penelitiannya ada dan mau memberikan data khususnya masalah pembiayaan bermasalah ini. Kan seringkali, wah kalau ini sensitif Pak, saya nggak bisa ngeberi, sehingga jarang sekali orang yang ngambil topik ini gitu. Itu. Atau data pembiayaan bermasalahnya nanti bisa aja disembunyikan. Dan jadi gimana lah caranya. Nah, ini sebagai contoh, di dalam ini yang masuk ke dalam lancar itu 185 juta, kurang lancar 16 juta, diragukan 11 juta, dan macet 12 juta. Sehingga total pembiayaannya memang 226 juta. Nah, jadi pembiayaan bermasalahnya adalah 41 juta, dapat dari mana? Yang masuk ke dalam kurang lancar ditambah diragukan macet itu pembiayaan bermasalah. Total 41 juta. Nah, 41 juta inilah dibagi outstandingnya 226 dapat 18%. Nah, 18% kita lihat di sini pembiayaan bermasalah. Lebih dari 12%, berarti 18%, sehingga ini masuk nilai kreditnya 25, paling kecil. Dengan skor 2,5 berarti masuk ke kelompok tidak sehat, tidak lancar. Dengan nilai kredit 25, masukin di scoringnya 25 aja. Kali bobotnya 10 berarti 2,5 skornya. Ini harusnya bisa full 20, ternyata di kasus ini 6. Nah, itu. Selanjutnya di PAR ya. Teman-teman mungkin bingung ya bedanya PAR sama pembiayaan bermasalah. Kita ambil contoh ya. Ini bulan ke-0. Ini bulan ke-1, bulan ke-2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Setiap bulan harus membayar 1 juta. 1 juta. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah bulan kedua. Saat ini bulan kedua. Sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah tunggakan si Mas Adam, misalnya Mas siapa ya? Mas Mince atau Bu Mince. Ternyata tunggakan dia adalah 2 juta. Jadi tunggakan dia, anggaplah si Mince ini dari awal nggak pernah bayar. Jadi pada bulan kedua dia ya tetap nggak bayar, sehingga tunggakannya adalah 2 juta. Pertanyaannya adalah bulan ketiga, keempat, 5 ini memiliki resiko nggak? Tentu beresiko. Sehingga inilah yang disebut PAR. Jadi walaupun tunggakannya dia 2 juta, tapi resikonya adalah 5 juta. 5 juta total sisa pembiayaan dia itu beresiko akan macet. Inilah PAR. Nah, ini kalau di syariah NPF, kalau di konven NPL. Non-performing finance, non-performing loan. Jadi sekarang kan bulan kedua. 3, 4, 5 belum jatuh tempo, tapi dia beresiko loh, bulan per 1, kedua aja udah macet nih, udah nggak bayar, maka resiko yang sisanya itu juga memiliki resiko. Sehingga secara resiko ya 5 juta, tapi nunggak fee yang bermasalah baru 2 juta. Bulan 3, 4, 5-nya belum nunggak. Nah, ini ya bedanya pembiayaan bermasalah dengan PAR. Nah, teman-teman, sehingga di dalam di dalam pembiayaan bermasalah didapati 18%. Ini PAR salah nih rumusnya nih.
portofolio beresiko ya. Nah, anggaplah ternyata jumlah partnya, ini teman-teman berdasarkan data ya, kita cuma buat latihan aja. 81, ternyata rasio partnya 35%. Kita lihat di partnya 35% lebih dari 30. Berarti skor nilai kreditnya 25. Nah, ini bisa diganti menjadi 25 juga kebetulan. Skornya 1,25 seperti itu. Lalu yang C, PPAP. Nah, ini kita udah bahas di pertemuan sebelumnya tentang PPAP ya. PPAP penyisihan penghapusan aktiva produktif, kalau WD-nya yang wajib dicadangkan. Jadi bicara PPAP, lancar itu wajib dicadangkan 0,5%, kurang lancar 10%, diragukan 50%, dan macet 100%. Kita tadi udah bahas di sini, yang lancar 185 juta dikali 0,5%. Berarti yang wajib dicadangkan itu adalah 928.000. Yang masuk ke dalam kurang lancar 16 juta, 10%-nya 1,6. Ini 50%, dan ini full 100% kena macet. Jadi yang wajib dicadangkan itu sebenarnya 21 juta. Kita lihat coba di laporan keuangan. Dia udah nyadangin berapa sih? Oh, ini PPAP-nya. Ternyata dia baru mencadangkan total 845.000 gitu, 200 tambah 65 nih. Maka kita lihat rasionya 845 dibagi 21 juta. Cuma 3,9, idealnya itu 100%. Karena PPAP itu harusnya dicadangkan sejumlah PPAPWD. Ini kan yang wajib dicadangkan sebagai penghapusan resiko itu yang harus disisihkan 21 juta. Tapi di laporan keuangan, PPAP-nya yang si BMT lakukan baru 845.000. Belum dilakukan pencadangannya. Sehingga sisa 21 juta ini, sisanya itu harusnya dicadangkan. Cuma rasionya cuma 398. Harusnya 100% minimal. Nah, PPAP coba yang tadi 3 ya, 0 sampai 10 berarti berada di posisi 0. Berarti berapa scoringnya? Oh, kok 45 nih. Tadi berapa sih? 3,98 ya. Nah, PPAP-nya 3,98. Berarti memang dinilai kreditnya adalah 0. Harusnya ini 0. Nah, nilainya berkurang nih 3,75, ini udah saya rumusin. Jadinya makin berkurang nih scoringnya. Jadi untuk poin 2 seperti itu ya, PPAPWD. Idealnya yang sudah dicadangkan ya harusnya sebesar PPAPWD ini. Tidak boleh kurang. Selanjutnya di scoring ada poin 3 ya. Nah, poin 3 manajemen itu, kalau teman-teman lihat PDF-nya ada lampiran untuk pertanyaan manajemen, apakah visinya ada, misinya ada, ADART-nya ada, kelembagaannya udah lengkap, pengganti semacam pertanyaan kuesioner, ini nggak kayak laporan keuangan. Kalau iya berapa, iya-nya ada berapa, tidaknya ada berapa. Itu nanti akan mempengaruhi nilai kreditnya. Jadi saya nggak bahas ini, teman-teman lihat di PDF aja. Dia bentuknya pertanyaan aja. Kalau iya di checklist. Oke, kita langsung ke 4 dan 5. Efisiensi. Efisiensi yaitu biaya operasional pelayanan dibagi partisipasi bruto ya. Jadi teman-teman, karena partisipasi bruto itu ya seberapa besar anggota itu melakukan transaksi kepada koperasi itu sendiri. Misalnya dia minjem berapa dia minjem ke koperasi, atau kalau dia kalau dia
punya koperasinya punya minimarket, misalnya berapa kali dia belanja, jumlah berapa. Kita lihat di G74. Nah, ini ya yang total partisipasi bruto ya, dari anggota juga sebesar 14 juta total pendapatannya. Lalu biaya operasional pelayanan di F118. Oh, ini salah rumus kan ya. Oh, masih banyak salah rumus ya. Nah, ini sebesar 81,53% ya. Dengan nilai kredit 75. Nanti teman-teman bisa ngelihat di PDF-nya ya. Jadi bagian dari ini sudah ada seperti itu. Nah, ini kreditnya 75, bobot singgah dapat skor 3. Nanti kita isi lagi nanti 75 ya. Lalu aktiva tetap dibandingkan total aset. Ini juga aktiva tetapnya 22 juta, total aset di laporan keuangan itu 250 juta. Kadang kenapa sih Pak perlu dilihat aktiva tetap sebagai kesehatan nih? Kadang kan yang namanya sebuah perusahaan ya harus memiliki, dia kalau memiliki aktiva tetap lebih bagus, maksudnya sewa semua gitu, misalnya gedung sewa, mobil sewa, peralatan kan apa namanya inventaris sewa, seolah-olah emang nggak punya modal sama sekali, semuanya harus sewa gitu, seperti itu. Ini 22 juta dibagi 250, 9,17%, dan nilai kreditnya 100. Lalu efisiensi staf, mitra pembiayaannya 200, jumlah stafnya 5, 4.000%. Lalu ini nilai kreditnya justru 225. Nanti bisa lihat di tabelnya ya. Lalu likuiditas, cash ratio, kas dan bank dibagi kewajiban lancar. Kenapa sih likuiditas perlu dihitung? Karena kan namanya koperasi ini punya kewajiban lancar, harus segera dia lunasi. Karena itu memang alat pembayarannya yang liquid, sangat liquid itu ya kas dan bank untuk membayar kewajiban itu ya. Sehingga didapati skornya 43% dengan nilai kredit 75. Nah, kas banknya dapat dari mana? Lihat di laporan keuangan. Ini sudah ada rumusnya. Lalu rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima, total pembiayaan dengan dana yang diterima. Simpanan pokoknya berapa, simpanan wajib berapa, modal penyertaan berapa, dan sebagainya. Tapi total pembiayaannya berapa? 178 nih, nilai kreditnya nggak 175, karena idealnya ya mendekati lah, ini masih agak jauh. Misalnya teman-teman dapat duit 100 juta, harus diputerin nih duitnya supaya menghasilkan keuntungan. Tapi ternyata kemampuan memutarkan dari 100 juta cuma 10 juta yang sanggup diputarkan ya. Nah, itu kan berarti kemampuan koperasinya lemah gitu untuk mengoptimalkan dana yang dia terima gitu supaya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kenapa nggak diputerin 90 juta lah minimal gitu. Ternyata cuma 10 juta, berarti kan tidak sehat koperasi gitu. Dia tidak bisa mengoptimalkan dana yang dia terima sehingga menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Nah, poin 6 yaitu kemandirian dan pertumbuhan. Kita lihat poin 6 ya. Rentabilitas aset SAU dibagi total aset. Kita lihat SHU-nya berapa, total aset 250. Nah, dihasilkan 1,03%. Nah, satu ini berarti kurang dari 5%, nilai kreditnya cuma 25. Kita lihat nilai kreditnya 25. Kenapa? Dia punya aset 250 juta, tapi cuma menghasilkan keuntungan 1% atau 2,5 juta setahun. Ibarat kata ini nggak sehat gitu, rendah gitu nilai kesehatannya.
Ibaratnya kalau kita naruh di bank pun koperasi bisa dapat tuh kalau deposito 7% setahun. Ini setahun ngoptimalin duit 250 juta cuma dapat 1%. Nah ini kan dinilai ya kemampuan koperasi dalam hasil keuntungan rendah di sini. Nah itu yang dinilai berarti ini nggak sehat kalau dari sisi rentabilitas aset. Lalu rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota, yang bagian anggota ya. Nah, misalnya SHU-nya untuk bagian anggota 50% ya, dari SHU 50%. Lalu modal sendiri 7, yang disebut modal sendiri apa sih? Yang disebut modal sendiri adalah simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, ini saya lihat nih modal sendiri. Nah, nah ini ya modal sendiri ya, 74 juta. 74 juta. Nah, seperti itu. Sehingga didapat 71,7%. Nah, ini kurang dari 5%, nilai kreditnya juga 5. Kemandirian operasional, rumusnya adalah pendapatan dibagi biaya operasional. Pendapatannya 14 juta, biaya operasional 11 juta. Poinnya 122%. Kalau 122% berarti masuk ke kurang, kriteria kurang dengan nilai kredit 50. Kita lihat, oh ini harusnya 50 nih. Dicek-cek lagi teman-teman, silakan. Ya, 122, 50 kan? Ini harusnya ini 50. Lain 7 adalah jati diri koperasi. Jadi total partisipasi brutonya 11 juta. Lalu dari sisi, nah ini ada transaksi non anggota ya. Untuk koperasi jasa keuangan atau koperasi simpan pinjam, itu transaksi non anggota bisa dibilang hampir nol ya, selalu harusnya nol. Kenapa? Karena memang koperasi itu sebenarnya dilarang memberikan pembiayaan kepada non anggota. Begitu juga menghimpun simpanan juga tidak boleh kepada selain anggota, karena memang yang boleh menghimpun dari dana dari masyarakat itu legalitas seperti perbankan. Nah, gitu juga penyaluran ada aturannya harus kepada anggota, makanya harus jadi anggota dulu kalau mau minjem di koperasi gitu atau pembiayaan di koperasi. Nah, ini 11 juta otomatis 100% ya. Nah, kalau 100% berarti rasio partisipasi di atas 75 ya, berarti 100. Mana nih? Oh iya benar 100. Seperti itu. Nah, selanjutnya PEA, promosi ekonomi anggota. Nah, ini MEP adalah dana yang sudah disalurkan sebagai pembiayaan kepada anggota. Misalnya sama periode berjalan 1 tahun sudah mencairkan kepada anggota sebesar 200 juta. Kita isi 200 juta. SHU bagian anggotanya 1,4. Total simpanan pokok dan wajib 45 juta. Dapat rasionya 438, cukup gede. Mungkin saya contohnya 200 juta kebanyakan. Ini lebih dari 12%. Sehingga nilai kreditnya adalah 100. Ini harusnya 100. Nah, sehingga didapatkan, anggap kepatuhan syariah juga sama kayak manajemen, dia semacam pertanyaan aja gitu tentang kesyariahan. Apakah ada pengawas syariahnya dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di list pertanyaan untuk di PDF-nya ada. Di terakhir lampiran-lampiran itu tentang kepatuhan prinsip syariah. Itu berapa iyanya, ditotalin nanti dapat scoringnya berapa nilai kreditnya. Ini kita dapat total 59,25. Nah, kriteria 59,5 bisa dilihat di PDF apakah sehat atau tidak. Nah, seperti itu rekan-rekan untuk cara mengisi penilaian kesehatan KSPPS. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kita hari ini. Namun
tahun sebelumnya